Hai passionate people, hari ini aku akan bikin video tentang perjalanan umrah aku. Aku akan membuka semua hal yang aku lakukan dari mulai persiapan, perjalanan, dan biaya kemarin aku umroh secara mandiri. Sebelum itu, kenalin, nama aku Desi, and I'm currently a student in the London School of Economics and Political Science di United Kingdom. Jadi, sedikit cerita awal, di 10 hari terakhir bulan Ramadan tahun 2023, aku pergi umroh secara mandiri, jadi nggak ikut travel atau agent kayak gitu, dan berangkat dari London. Kenapa aku berangkat dari London? Karena lebih murah sebenarnya itu sih. Dan aku lagi ada kesempatan, lagi ada waktu. Jadi aku memutuskan untuk umroh dari London. And that was my very first time go to Mecca for doing umroh. Ide ini tuh cukup mendadak ya. Jadi kayak bukan yang udah terplan sebelum aku berangkat ke UK, tapi memang baru kepikiran 1 bulan sebelum keberangkatan. Aku tuh berangkat tanggal 12 April. Aku berangkat dari London, terus kemudian transit di Istanbul, baru ke Mekah. Sebelum kita membahas bagaimana perjalanan itu, aku mau ngasih tahu beberapa persiapan yang aku lakukan kemarin. Umroh mandiri itu sekarang lebih mudah ya. Pertama, karena udah gak wajib bawa mahram. Jadi single person like me itu tuh lebih mudah kalau misal mau perform umroh. Yang kedua, udah nggak ada suntik meningitis, lebih simple gitu loh syaratnya. Itu yang ketiga adalah sekarang visanya tuh visa turis, jadi bukan visa umroh. Visa turis itu enaknya berlaku lebih dari 2 minggu. Jadi perbedaannya sama visa umroh yang kemarin-kemarin, yang dulu, kalau visa umroh itu cuman 2 minggu dan cuman boleh ke Mekah dan Madinah. Tapi kalau misal visa turis itu boleh ke semua daerah di KSA, Kingdom of Saudi Arabia, dan berlaku sampai 3 bulan. Dan dari perjalanan ini tuh aku baru tahu kalau misal selama ini as an Indonesian itu terlalu kepikiran kalau umroh tuh harus pakai travel. Padahal sebenarnya itu enggak. Anyway, aku berangkat sendiri dari London, tapi aku ngajak tante aku dari Indonesia, jadi aku juga tahu gimana kalau mau umroh backpackeran dari Indonesia. Kita lanjut ke cerita di sana. Jadi aku tuh berangkat di 20 atau 21 Ramadan. Nah, karena aku harus ngambil mikot, kan rukun umroh tuh ada 4. Ada 4 guys, rukun umroh. Yang pertama niat, tawaf, sa'i, tertib. Niat itu sendiri mikot atau tempat yang sudah ditentukan untuk kita mengambil niat umroh. Jadi dari rumah emang udah niat untuk umroh kan, tapi ada peraturannya kalau misal niatnya itu harus di area yang sudah ditentukan as part of the pilgrimage. Karena aku terbang dari Istanbul dan langsung ke Jeddah, aku ambil mikot di atas pesawat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda. Anyway, penerbangan dari London sekali jalan bisa cuma 80 pound, 1.500.000. Much more cheaper daripada dari Indonesia. Yang paling murah 4 jutaan deh. But you can check. Alhamdulillah aku sampai di Mekah itu tanggal 13 April. Aku sampai tuh pagi kan. Aku nunggu tanteku dulu yang terbang dari Indonesia. Habis zuhur kayak gitu, tanteku sampai. Abis itu kita berangkat ke Mekah. Karena saya ini newbie ya, baru gitu, itu nggak tahu best practice-nya seperti apa sih. Saya nggak ngalamin jet lag ya, karena cuma beda 2 jam. Bargain, perjalanan tuh emang kadang melelahkan gitu. Intinya saya nggak cukup istirahat, tapi langsung umroh dan saya puasa. Habis asar itu saya baru mulai tawaf. Sedikit background, saya tuh introvert. So actually, I'm not really comfortable in the middle of thousands of people. Dan di sana tuh nggak thousands of people, tapi million of people. Jadi, wow, saya pas sampai sana tuh udah kayak lemes. But I gotta do it. Tante saya tuh udah pernah umroh beberapa kali sebelumnya. Ketika saya ngelihat sebanyak itu orang, saya tuh langsung yang kayak, udah deh kita di lantai atas ini aja, nggak usah yang di deket-deket Ka'bah. Tanpa tahu kalau circle yang di atas itu tuh berkali-kali lipat. I forgot how many times. Di lantai atas tuh 4 kali lipat daripada yang di bawah. Terus tante saya tuh tetap insist gitu loh, enggak lah kita turun, ini terlalu jauh gitu. Kita turun gitu, udah bismillah, melafalkan doa-doa itu di Hajar Aswad, bismillahirrahmanirrahim, muter. Kan banyak banget orang yang cerita ketika pertama kali umroh, pertama kali lihat Ka'bah, mereka tuh nangis kan.
Saya tuh enggak. I was questioning myself, what's wrong with you, Desi? Tapi ketika menghadap ke Hajar Aswad dan melafalkan Bismillah, ya Allah Akbar gitu, dan mengangkat tangan, itu saya nangis sih, terharu gitu. Saya jadi terharu lagi sekarang. Dalam arti kita datang ke situ mau perform umroh, terus we also have our prayers, kita mau berdoain itu. Tapi mulut ini, hati ini tuh nggak sanggup untuk berdoa dan cuman berterima kasih sama memohon ampun. I don't know if teman-teman yang di sini yang lihat terus kayak pernah mengalami perasaan itu. I feel that too. Alhamdulillah habis itu saya tuh udah menyentuh Ka'bah di putaran kedua. I think it's not in the Hajar Aswad because di area Hajar Aswad tuh emang sangat-sangat crowded and I don't want to take any risk. Means that I'm fasting and there a lot of men, big men yang kayaknya jeopardize my safety. I think that's why yang penting udah perform gitu. Habis itu kita ke daerah Sa'i dari Sofa ke Marwah dan Marwah Sofa 7 kali kayak gitu. And I already feel so tired. Saya nggak tahu sih gimana mendeskripsikan seberapa capeknya saya pas itu. Tapi bersyukur punya perasaan itu karena saya jadi lebih menghargai dan punya rasa kagum ke orang tua yang perform haji, perform umroh. I mean, that's so tiring and they did it and I'm so impressed. Karena saya yang muda aja ngerasa secapek itu. Setelah itu kami potong rambut, alhamdulillah selesai. Umroh tuh sebenarnya kayak 2 jam, 3 jam tuh selesai. Not necessarily always have to be 2 weeks. But even you just have transit in Jeddah and then you want to perform umroh, you can do it because it only take like around 2 or 3 hours overall. And then you did it. You already did umroh. Itu hari pertama. Hari-hari berikutnya, jadi saya tuh stay di Mekah selama 5 hari. Hari-hari berikutnya kegiatannya adalah ke masjid dan hotel. It's hard for me to get prayer spot di Masjidil Haram ya, karena sebanyak itu orang dan saya tuh selalu diusir sama askar. Kan itu saya sampai 13 April. 5 hari kemudian, tanggal 17 April, kami berangkat ke Madinah. Ke Madinah ini memang saya berencana stay lebih lama. Kenapa? What's the reason behind that? Karena saya tahu kalau Nabi Muhammad SAW love Madinah more. Actually, because of the people at that time. I think I will like Madinah more as well. Jadi saya strateginya adalah stay lebih lama di Madinah. Oh iya, hotel gimana? Hotel di Mekah itu saya dapatnya dari jamaah Indonesia, tap ini gitu loh. Tapi bayar. Nanti biayanya akan di akhir. Jadi aku ke Madinah naik HHR, Haramain High Speed Railway. Berangkatnya dari stasiun di Mekah dan turun di Madinah. Costnya berapa? Harganya 900.000 atau sekitar 48 pound. I love it. I love train. It is worth it for me. Sampai di Madinah itu pas banget maghrib. Bakso. Aku sukanya si train ini tuh bener-bener yang udah modern, bersih, jelas alurnya, tidak serobotan.
dari segi harga, kita ngomongin lokal konteksnya sana, it quite expensive, tapi for me that's fine karena itu kecepatannya tuh sampai 300 km per jam. I saw it. Jadi kayak, oh ini cepet banget gitu. Daripada ini naik bis tuh bisa 9 jaman gitu. Cuman 2 jaman. Exactly 2 hours only. Yang kalau naik bis 9 jam. Jadi for me that's worth the price and I love it. Sampai di Madinah, the first thing we did is praying, sholat maghrib di serambinya Masjid Nabawi. Habis itu dapat kurma. Pertanyaannya biasanya di sana makannya gimana? Nah, because at that time you're fasting, ketika buka puasa banyak yang bagiin makanan. Tapi makanan di sini tuh bukan makanan berat. Mostly aku makan kurma sampai kenyang. Kurma dan air zam-zam sampai kenyang. Karena susah ya untuk beli makanan tuh. Dalam arti gini, berangkat dari hotel habis zuhur, muter-muter dulu nyari spot buat sholat. Ketika udah dapet tuh, kita nggak bisa just leave it. Karena once we leave it, other people will take it. No, you have to stay there all the time. Sholat asar, maghrib, makan kurma, ngaji, tunggu isya sekitar jam 9:30. Habis isya tuh kalau mau nyari makan bisa, tapi in consequence mungkin tempatnya akan diambil orang lain. What I did is actually ketika berangkat ke masjid itu aku suka bawa makanan, either beli burger, ayam and chips. Sungguh, ini udah lidah-lidah western nih makanya chips. Anyway, I love Madinah so much. I love it karena it's easier for me to get prayer spot, that the people nicer, including the askar is so helpful. The generosity of the people is undescribable. I love them. Now I get the point why our Prophet loved Madinah so much. And yeah, that's something meaningful for me, at least. Nah, di Madinah kita ya udah tiap hari tuh nginepnya di masjid gitu kan. Pulang tuh baru habis subuh. Dengan rutinitas di masjid udah sebelum asar, terus sholat asar, terus sholat maghrib, sholat isya, sholat tarawih, sholat malam, dan diantaranya tuh most likely adalah ngaji tarawih. Itu tuh baru selesai jam 11-an. Jam 1 tuh udah mulai sholat lagi, so that we only have short time gitu loh. Yang biasanya aku manfaatkan buat ngaji dari jam 1 sampai jam 3 sholat malam. Subuhnya tuh sekitar jam 4-an, jadi biasanya aku malah tidur gitu di momen itu. Terus sholat subuh, antara nunggu syuruk dulu atau sampai duha, baru pulang. Nah, beli makan buat sahurnya gimana? Beli makan buat sahur setelah jam 3 itu sih. Jadi pilihannya cuman tidur sebentar atau nyari makan. Setelah itu pulang ke hotel gitu, itu tidur. Dari pagi sampai habis zuhur tuh tidur. Di sini aku mau share aku kemana aja. Kalau di Mekah aku nggak kemana-mana. In Madinah, jadi kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jumat itu Lebaran. Senin aku sampai 1, 2, 3, 4. Jadi aku 4 hari terakhir ya udah optimalkan ibadahnya. Pertama, city sightseeing. Jadi city sightseeing di Madinah itu harganya 320 ribuan atau sekitar 17 pound sterling. I also went to some museums. Museum Masjid Nabawi harganya 140-an ribu. Yang paling aku suka adalah ke Museum Life of the Prophet. Jadi kayak itu museum tentang Nabi Muhammad SAW dan mengisahkan atau isinya tuh tentang kehidupan Nabi gitu. Dan ada tour guide-nya dan kita nggak boleh ngambil foto atau gambar atau video di sini. They're cool. They claim that they're using the latest technology to present the story of the Prophet. That's cool. Itu harganya 250 ribu, sekitar 30-an menit. Oke, setelah itu aku pulanglah ke London. Karena anaknya emang suka nyoba hal baru, aku pulangnya nggak lewat Turki lagi, tapi lewat Jordan. Dan menariknya lagi, aku tuh pulangnya bukan dari Bandara Madinah, tapi dari Riyadh. Terus dari Madinah ke Riyadh kita naik bis dengan segala dramanya. Dramanya tuh kayak kita ketinggalan bis, kita tuh nggak bisa ngomong Arab. Dari Riyadh ke Amman, Jordan langsung ke London. Untuk expenses-nya, aku akan share overall untuk expenses yang keluar itu. Yang utama mulai dari visa 3.800.000. Tiket berangkat tuh aku 3.400.000, 187 pound. Akomodasi di Mekah 3 juta. Train tiket Mekah ke Madinah 900.000. Bus tiket Madinah Station to Masjid Nabawi 45.000 doang. Accommodation di Madinah 3.700.000. Flight
flight ticket return 3.800.000. Jadi untuk yang utamanya itu aku habis 1.000 pound sterling atau sekitar 18 jutaan gitu. Nah, others-nya itu nanti kalian bisa cek sendiri, dan kalau ada pertanyaan just let me know. Last but not least, I want to share 3 miracle moments that I got when I was there. The first one is mungkin di hari-hari awal gitu kan kami tuh capek banget gitu kan. Sampai yang lapar banget gitu. Pengen makan kebab deh gitu. We didn't find it, so we end up to buy like shawarma. Ketika nunggu makanan kita jadi, itu literally ada orang yang datang dan ngasih kita kebab. And I was like, ya Allah, Engkau memang maha mendengar apa yang aku tuh utarakan dan tidak aku utarakan gitu. That's the simplest one. Terus yang kedua adalah ketika aku tuh udah bener-bener yang capek banget di Mekah. Aku kayak berdoa biar, ya Allah, cheer me up, semangatin aku dong ya Allah, bikin aku bahagia apa gitu. Yang I don't know what. Right away, habis itu tuh aku buang sampah. I just said like, thank you. Terus ada yang kayak, hey, are you coming from English speaking country? And I was like, yeah, I'm studying in London. Terus dia tuh ya, oh my god, really? I also from London. Jadi si Mbak ini tuh juga dari London, orang asli Inggris. Akhirnya aku senang sekali karena ngomong bahasa Inggris. Menariknya lagi adalah, she is so inspiring. Dia menceritakan kalau dia itu convert. One day dia tuh ngimpi berkali-kali datang ke Ka'bah. At the time, she was a Christian. Dia Kristen dan nggak tahu Ka'bah tuh apa, di mana itu apa gitu tuh nggak tahu. Tapi di mimpinya tuh selalu datang ke Ka'bah dan bertemu dengan seorang pria yang later what she said ketika bilang ke dream interpreter gitu ya, itu kayak Nabi Muhammad. Wallahu alam. Dengan segala permasalahan hidupnya, she is a strong woman. She also ex Victoria's Secret model, and she keep asking me like, please pray for me sister, I want to buy an apartment in Madinah so I could stay there, so I could live there and make a life. And yeah, that's awesome. Yang ketiga adalah di Mekah tuh gak semua area boleh buat sholat kan. Kayak selalu si askar tuh kayak haja, apa sih, haya, kayak berdiri, move gitu. Nah, aku tuh sampai yang, ya ampun, kenapa ini aku tuh mau sholat doang tuh susah gitu. And after that, I decided to do tawaf, mengitari Ka'bah. Habis itu malah dapat tempat sholat tepat di depan Ka'bah. Jadi, thank you ya Allah. That's all for me. If you have any question, just let me know. And should I say, could you please subscribe, like, and comment down below? That will be maybe cheer me up. Thank you. See you next time. Bye.